orang jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Nah, buat yang baru bergabung, Masya Allah, tabarakallah, tema hari ini sangat menarik sekali. Apakah ada karma dalam Islam? Hei ya Allah, ngapain sih? Ini udah mulai, makanya aku ambil alih. Saya masih kesel, bukan saya ngobrol. Ini masalah karma ini banyak banget orang yang masih takut-takutin segala sesuatu sama karma. Masih nggak paham aja gitu loh. Sedangkan di Islam ini nggak ada karma. Udah kita lanjutin aja deh. Ya, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, Masya Allah nih. Banyak orang yang percaya kalau balasan kepada zina itu menghasilkan karma yang buruk katanya. Tapi dalam Islam kan karma nggak ada nih, Bib nih. Mau di nih. Emang benar balasan zina itu bisa katanya berdampak sampai 7 turunan, 8 tanjakan lagi. 9 belokan. 9 belokan. Mau dicip penjelasannya, Bib? Bib? Yang ngomong siapa tuh? Banyak orang-orang ngomong begitu. Baik, izin Ustaz Maulana. Silakan, Bib. Fadhol, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Man zana zunia walau bihutani darihi. Nabi SAW beliau mengatakan siapa orang yang berzina, man zana zunia, dia akan dizinahi lagi atau keluarganya akan dizinahi lagi, walau bihutani darihi, sekalipun disimpan keluarganya di dalam tembok lagi. Suatu saat zunia selama dia belum bertaubat. Ingetin. Selama dia belum bertaubat. Maka dalam kitab itu diceritakan ada satu orang yang dia pernah mencium seseorang di luar daripada pernikahan. Kemudian dia nikah, dia punya anak, tapi dia belum sempat taubat. Dia nggak percaya dengan hadis ini. Manzana zunya walau bihitani darihi. Siapa orang yang berzina akan keluarganya dizinahi lagi walaupun disimpan di dalam tembok. Lagi rumah yang padat lah istilahnya tuh, kokoh lah. Seperti dia nikah, dia punya anak perempuan, kemudian dia takut anaknya dia simpan. Suatu hari subhanallah, waktu anaknya sebentar saja keluar dari rumahnya, ada satu orang yang cium pipi langsung, anaknya langsung kabur. Bahkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh benar, manzana zunia walau bihatani darihi. Dia akan, siapa orang yang berzina, dia akan dizinai lagi walau disimpan lagi itu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengerikan. Bahkan subhanallah, zanyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan. Siapa orang yang berzina, satu kali zina, Allah akan hapuskan amal kebaikannya selama 70 tahun. Satu kali zina, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya amal kebaikannya selama 70 tahun. Amal kebaikannya. Jadi amal buruk masuk terus, amal baiknya dihilangkan. Beramal baik dihilangkan, beramal baik dihilangkan selama 70 tahun. Jadi subhanallah, zina bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau ditanyakan apakah dosanya sampai 7 keturunan? Masalahnya nih. Maaf nih, misalnya ada anak zina. Terus apakah nih anak ikut kena dosa atau sampai 7 keturunan? Tidak, selama orang tuanya, kemudian itu kan dosa orang tuanya, bukan dosa anak. Anak ini dilahirkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Dan seorang anak zina bisa menjadi wali min auliyaillah. Seorang anak zina, dia bisa menjadi wali, bisa menjadi kekasih Allah selama betul-betul dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau memang anaknya keturunan itu bagaimana? Kalau memang anaknya juga zina lagi, itu dosa dia. Kemudian dia punya anak, kemudian zina lagi, itu dosa dia. Jadi tidak mengatakan tidak turun-turun sampai 7 keturunan, tidak. Selama orang tuanya bertaubat, betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dosa yang lalu dia minta betul-betul menangis kepada Allah, betul-betul tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, insya Allah
dia punya anak pun akan dibimbing dan bisa hafal Al-Quran. Mas Fardi. Orang itu bisa hafal Al-Quran. Jadi kita tidak boleh bilang, oh jangan dekat-dekat tuh, itu anak zina, itu dosa. Nah, itu yang nggak boleh. Makasih banyak, Bib. Jadi kita udah memapas ya namanya, orang bilang katanya kalau misalnya orang tuanya dosa zina 7 turunan sampai begitu nggak ada. Selama orang tuanya bertobat, insya Allah anaknya bisa jadi anak yang soleh. Masya Allah, amin. Ngomong-ngomong tadi kan ada yang itu karma pertanyaan-pertanyaan gitu. Aku juga nih. Ada orang, apa tuh? Orang kaya 7 turunan, tapi ternyata dia miskin. Karena dia turun ke-8. Udah tahu jawabannya. Gampang itu mah. Kita lanjut aja deh. Pertanyaannya dari saya nih, ya Ustadz Maulana. Nih ya, katanya di kalangan masyarakat ini ada orang yang bilang, saya pernah bilang, kesian mau pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Cuma durasi, Bib. Saya nggak bisa pura-pura gitu. Saya kan orangnya jujur. Asik. Nih, Ustadz Maulana izin. Ya Allah, tadi dia ngambek dia nggak mau jawab. Ustadz Maulana, katanya di masyarakat ada yang namanya tahu ya. Ada yang namanya ke-8 ya benar. Ada yang namanya karma baik. Karma baik. Ini kalau bisa kita berbuat baik kita akan mendapatkan karma baik. Nih sekarang pertanyaannya, karma buruk aja kan nggak ada. Karma baik bagaimana Ustaz? Mau izin penjelasannya? Silakan, Bapak Tul. Maaf ya udah dijawab. Turunan ke-8 Udah lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak jamaah Islami Tinda yang setia menonton Islami Tinda sampai akhir, dan insyaallah kita akan belajar terus di Islami Tinda setiap hari dari jam 5 sampai setengah 7. Masya Allah. Senin sampai Ahad insyaallah. Nah, pertanyaannya, gimana nih orang-orang yang berbuat kebaikan dibalas memangnya ada karma kebaikan? Nah, dalam hal ini kembali lagi ada namanya balasan, kemuliaan. Bahkan kebaikan itu ada manfaatnya. Sekali lagi, kebaikan yang kita lakukan akan bermanfaat di dunia, berpahala di akhirat. Ada faedahnya, ada kemuliaannya, ada keberkahannya. Orang berwudu dapat pahala, dan plus akan jadi awet muda. Terima kasih. Maksudnya apa nih? Awet muda. Kayak umur 47,5. Orang yang salat tahajud dapat pahala, dekat dengan Allah, dan juga membuat wajahnya bercahaya. Amin. Ceria. Itu kebaikannya. Maka dari itu, kalau berbicara tentang adakah karma baik, maka ingat, karma baik itu adanya kebaikan sebenarnya. Tetap balaskan kebaikan, tapi karma dalam Islam tidak ada. Maka dalam hal ini ada memang tadi sudah dijelaskan, kalau orang lalai, kita kan dianjurkan untuk mandi, hukumnya ada mandi wajib dan sebagainya. Kalau orang tidak mandi, apa hasilnya? Apek. Celaka. Bau itu mengganggu, membuat dia gatal-gatal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Kecuali 3 kali. Apa itu? Karena diracuni, karena kena panah, dan karena pernah dikena santet. Sehingga turunlah surah Al-Falaq. Berarti Nabi itu sehat. Nabi itu sehat. Ingat, ketika kita menjaga diri kita, sehat itu murah, sakit itu mahal. Yang lebih sakit, lagi sehat disakitin. Bagus. Iya. Maka ada namanya perbuatan kelalaian. Inilah membuat orang biasa celaka. Betul. Karena tidak ingat Allah. Seandainya kita mengikuti sunnatullah, seandainya kita mengikuti aturan-aturan syariat, seandainya kita mengikuti Rasulullah, tuntunan kehidupan Rasulullah, aman kita. Makanya hadirlah acara peringatan Maulid, karena dalam peringatan Maulid akan diajarkan gimana kehidupan Rasulullah. Mencintai Nabi. Akan hidup bahagia. Nih, alhamdulillah banyak sekarang acara-acara hadir. Karena di situ banyak pelajaran tentang kehidupan Rasulullah, mengenal Nabi, mencintai Nabi, dan bisa hidup bahagia. Karena kenapa? Karena mohon maaf tanpa menggurui, satu hal buat kita. Ketika orang lalai, ketika orang tidak mempersiapkan diri, akan timbul kebingungan. Betul. Akan timbul, mohon maaf, kesalahan. Ingat, orang-orang yang sering berbuat salah, maka berakibat apa?
dosa. Nauzubillah sama nauzubillah. Jadi yang namanya karma kebaikan juga nggak ada, tapi dari hasil perbuatan baik akan mendapatkan kebaikan juga, itu benar. Ini Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi. Ini buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah yang ada di rumah. Ini katanya saya pernah dengar juga nih, katanya dibilang gini, takdir sama karma itu sebenarnya bagaimana? Ada dua pertanyaan. Apakah sama nih takdir dan karma? Terus yang kedua, bagaimana adakah doa kita untuk menghindari takdir-takdir yang buruk? Adakah? 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 Adakah mohon izin? Silakan Kak. Mohon izin, Pak Ustadz, Habib, Pak Fadli. Penasaran banget sih. Dari tadi ya. Ada enggak? Nanya mulu ya. Pemirsa, Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan kita dengan adanya di sini, kita bertambah mudah-mudahan yang namanya kesolehan kita. Amin. Belum Ya soleh Allah. sih, lagi belajar soleha. Terutama saya. Baik pemirsa, alhamdulillah, jamaah alhamdulillah. Ngomongin masalah karma dengan takdir sama nggak sih? Kalau karma tadi kan memang tidak ada dalam ajaran kita ya. Yang ada adalah kalau kamu berbuat baik pasti dibalasnya baik. Kalau kamu berbuat jahat ya ada balasan. Itu pun kalau Allah berkehendak untuk membalasnya. Karena kadang-kadang orang seperti gini, Ustaz, itu orang udah jahat tapi gak dibalas-balas. Kapan sih dibalasnya? Ya ini ya disebut dengan takdir. Jadi takdir itu apa? Itu kehendak Allah. Takdir kalau bahasa kita adalah ukuran, ya kan? Innallaha khalaqa kulla syai'in biqadarin. Sesungguhnya Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan ukurannya. Hatta al-ajzu wal kaisu, sampai-sampai yang namanya kelemahan dan juga kecerdasan. Jadi kalau ada orang mengatakan beda nggak sih karma sama takdir? Beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Nah, jadi gimana caranya nih? Intinya kalau kita berbuat baik, Allah kasih baik. Dengan apa? Tadi guru kita mengatakan mau nggak dapat takdir yang baik, maka banyaklah berdoa, banyaklah bersedekah. Banyaklah yang namanya mengucapkan kata-kata yang baik. Kenapa? Perkataan adalah doa. Gimana nggak menjadi susah kalau ngomongnya susah terus? Mau jalan-jalan ya? Apaan? Susah, tahu nggak sih? Susah jadinya. Kenapa kita nggak ngomong aja amin, doain mudah-mudahan. Jadi kalau kita ngomongin masalah karma buruk atau balasan buruk itu udah ada yang namanya perbuatanmu man zolama zulima. Jika kamu berbuat zolim pasti akan dibalas dengan kezaliman juga. Nah gimana cara ini? Kita sih nggak mau ngomong buruk, tapi orang kadang-kadang nyumpahin. Mungkin kita pernah punya salah, tapi kita mungkin belum minta maaf, orang nyumpahin. Bisa nggak sih kita yang namanya berdoa agar kita dihindarkan dari takdir yang buruk? Karena kita kepengen itu selalu dapat yang baik-baik. Tapi orang selalu nih, nauzubillah min zalik, yang namanya kesel kan kita nggak tahu, nggak bisa ngebendung kekesalan orang. Kita udah doain masih kesel aja. Nah, ada doanya pemirsa. Mudah-mudahan kita bisa amalin setiap hari, terutama kalau bisa dibaca di dalam sholat kita, ya. Yuk sama-sama kita bareng-bareng ya. Apa aneh duluan ya? Iya dong. Mak dulu ya, mak ya. Anak-anak terbelakangan ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa agar Allah hindarkan kita dari takdir yang buruk atau yang namanya keburukan. Mungkin karena kesalahan kita atau mungkin juga karena orang-orang mungkin mendoakan jelek kepada kita. Nauzubillahimin dzalik. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darokis saqo wa su'il qada wa syamatatil ada. Yuk baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darokis saqo wa su'il qada wa syamatatil ada. Ya Allah ya Rabbi, Ya Allah, kami berlindung kepadamu. Jauhkan kami ya Allah dari dahsyatnya cobaanmu. Amin. Dan jauhkan kami ya Allah dari bertemunya kecelakaan. Jauhkan kami ya Allah dari takdir-takdir yang buruk. Dan jauhkan kami ya Allah dari gembiranya musuh kepada kami. Orang kalau kena takdir yang buruk, orang biasanya tuh kalau yang musuh bilang gini, rasain loh. Gembira tuh musuh. Nauzubillahimin dzalik. Jangan membuat musuh tersenyum ya. Iya. Jangan membuat musuh tersenyum. Iya, musuh judes juga tampangnya dong. Kan saya kan bukan musuh. Iya, kita lanjut lagi ya. Kita kapan bisa senyum? Iya dong, senyum dong usah serius. Ya kita lanjut lagi jamaah Islam itu yang ada di rumah. Saya akan kembali membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di Islam itu Indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pertanyaannya dari sini. Pinter ya yang bawa. Mudah-mudahan isinya duit. Mudah-mudahan isinya duit kondangan. Tebal tuh kayaknya. Tebal banget. Oh nggak ada isinya uangnya. Alhamdulillah nggak apa-apa. Surat kita baca. Oh ini dia. Dari Serang. Assalamualaikum Pak Ustadz, Habib dan Ustazah. Saya langsung aja nanya. 1. Karma itu bisa menjauhkan kita dari jodoh nggak sih? Soalnya saya sudah usia kepala 5 tapi belum dikasih jodoh. Allah, kasihan juga ya. Coba kasih teman kita. Oh, iya. Yang kedua, bener nggak sih kalau karma bisa menghambat datangnya rezeki? Soalnya rezeki saya pas-pasan mulu. Dan yang ketiga, bener nggak sih karma bisa bikin seseorang itu
jadi gelap, ya. Soalnya kata orang-orang pas lihat saya bawaannya kesel mulu, Bib. Bukan gelap, lihat mulu kesel. Iya. Nah, di dalam Islam ada nggak sih, Bib, terapi aura? Wah, ini Bib nih. Biar karma buruk dari hidup saya itu dan jodoh saya dapat semuanya, ya, rezeki juga dapat mendekat semuanya ke saya. Terus bacanya disuruh mandi. Bacaannya apa, Bib? Biar bisa dipraktekin di rumah. Ya. Mohon izin Habib nih langsung. Mungkin amalannya ya. Amalannya kayak Habib. Amalannya panjang baca banyak, ada 3. Yang satu dulu tuh, Bib. Yang pertanyaan pertama. Kalau sambil diri apa duduk? Diri aja. Bisa bisa dijauhkan dari jodoh. Soalnya dia udah gara-gara karma jodoh enggak datang. Karma. Yang pertama. Apakah artinya kita tidak bicara, kalau kan katakan Islam itu tidak ada karma, artinya saya nggak bahas karmanya. Apakah seseorang itu kalau berbuat dosa balasannya terjauh daripada jodoh? Ini semua kan takdir. Kita tidak akan tahu itu takdir kecuali sudah kita jalani. Kalau sampai dia meninggal dunia memang tidak dikasihkan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa takdir. Maka itu sudah takdir. Selama masih ada umur, masih ada kesempatan untuk menikah. Masih ada kesempatan, Ustaz. Jangan kelamaan. Langsung yang kedua nih, Bib. Kalau karma ini katanya bisa menghambat datangnya rezeki. Rezekinya pas-pasan mulu. Baik, orang yang berbuat dosa, artinya dosa yang kita lakukan tuh bisa menghambat semuanya. Betul. Makanya kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, "Idza istata'ta rizqa fa'akthir minal istighfar." Berarti kan ada dosa. Ya. Siapa orang yang lambat dia punya rezeki, orang datang sama Sayyidina Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Al-Basri datang, "Wahai Imam, aku nih banyak dosa." Kata Imam Hasan, "Pulang-pulang, berbanyak istighfar." Ada lagi, tanya sama Imam Hasan, "Wahai Imam, aku belum datang jodoh juga." Pulang-pulang, kata Imam Hasan. Ya. Perbanyak istighfar. Ya. Ada yang datang lagi, "Wahai Imam, aku belum punya anak." Kata Imam Hasan, "Pulang-pulang." Ya. Disuruh pulang, kata Imam Hasan. Ya? Muridnya bingung, "Wahai Imam, semua orang datang masalah yang macam-macam terhadap engkau, kau jawabnya cuma satu, istighfar." Maka kata Imam Hasan, "Bukan aku yang suruh istighfar, tapi Allah. Innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara." Artinya Allah yang suruh kita banyak istighfar supaya apa? Rezeki kita lancar. Kenapa rezeki kita disuruh istighfar? Mungkin kita ada dosa yang bisa menghambat kita punya rezeki. Begitu sama juga dengan pertanyaan ketiga berarti ya. Berarti gara-gara karma dia katanya jadi gelap nih. Setiap orang yang ngelihat dia bawaannya kesel mulu. Harus banyak istighfar juga berarti. Orang yang banyak dosa mukanya sembab. Tahu sembab kayak cahaya orang bangun tidur. Wajahnya hilang. Iya, auranya. Orang yang belum nikah beda. Kan udah pernah ngerasain. Iya. Saya belain dikit. Tapi kan pulang umroh terang. Tapi kena matahari panas gelap jadinya. Jadi auranya orang yang banyak dosa memang beda. Walaupun mau foto dia pakai lampu lighting sebanyak-banyaknya beda. Orang yang punya mukanya yang banyak dosa dia gelap. Terapinya perbanyak wudhu dan istighfar. Jadi nggak ada amalan lain ya buat yang masih yang bertanya dari Serang selain dari wudhu dan juga istighfar. Ya. Nah sekarang Ustadz Maulana nih ya kan nih. Saya mau nanya nih. Ya kan katanya kan karma di dalam Islam itu kan nggak ada. Benar-benar. Tapi kalau seandainya orang ngasih anak namanya Karma Setiadi, ya. Misalnya. Nah itu bagaimana? Kalau kan anak kan ganti nama, karena kan karma nggak ada di Islam. Ganti nama nggak bisa ya? jawab. Ya udah, kita tunggu jawabannya setelah satu ini. Yang di luar kemana-mana atau di Islam tidak. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Iya tapi kan karma nggak ada kan namanya. Kalau anaknya namanya